Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Supianto SHMH. Saya adalah dosen di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Keahlian saya atau bidang keahlian saya adalah hukum jaminan, sehingga saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah hukum jaminan. Untuk mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang diberikan di semester genap. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum jaminan ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang seluk-beluk hukum jaminan, baik itu jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Di dalam jaminan kebendaan, beberapa materi yang diharapkan dapat dikuasai mahasiswa, diantaranya adalah jaminan gadai, jaminan fidusia, jaminan resi gudang, jaminan hipotek, dan jaminan hak tanggungan. Metode pembelajaran dalam mata kuliah hukum jaminan ini yang saya gunakan menggunakan metode student centered learning, dalam arti yang menjadi pusat dalam pembelajaran adalah mahasiswa. Oleh karena itu, dalam metode ini nanti dalam proses perkuliahan mahasiswa akan lebih banyak aktif di dalam diskusi-diskusi, kemudian presentasi makalah, kemudian memberikan tugas-tugas, sehingga muncul interaksi dan kreativitas mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya di dalam tahapan pembelajaran, untuk minggu pertama akan dimulai dengan kontrak perkuliahan yang di dalamnya berisi berbagai macam kesepakatan di antara dosen dengan mahasiswa, juga berisi tahapan-tahapan materi yang akan diajarkan di dalam mata kuliah hukum jaminan ini. Sehingga dengan adanya kesepakatan itu, dosen dan mahasiswa dapat lebih mengetahui topik-topik apa yang perlu didiskusikan, dan mahasiswa juga dapat mencari referensi-referensi lain selain yang sudah ditentukan oleh dosen. Untuk berikutnya saya akan memberikan salah satu contoh proses pembelajaran dalam perkuliahan mata kuliah hukum jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita tentang hukum jaminan. Pada hari ini kita tiba di materi tentang jaminan fidusia. Saudara pernah dengar istilah jaminan fidusia ini sebelumnya? Siapa yang sudah pernah mendengar istilah jaminan fidusia sebelum ini? Oke, siapa namanya? Titin, Pak. Titin, oke. Gimana? Yang pernah saya baca, hak fidusia itu berbedanya hak pemilikan, Pak. Oke. Oke, bagus. Jadi masih ada hubungannya dengan berbedanya hak kepemilikan. Oke, saudara pernah melihat atau mendengar ada orang yang mengajukan kredit kendaraan sepeda motor atau kredit mobil ke lembaga pembiayaan, ya misalnya Adira atau Busan Motor misalnya, atau lembaga-lembaga pembiayaan yang lain. Nah, untuk pengikatan jaminan semacam itu digunakan jaminan fidusia. Oke, di pertemuan-pertemuan sebelumnya
kita sudah membahas tentang jaminan-jaminan lain, misalnya jaminan gadai dan jaminan perorangan. Nah, salah satu prinsip yang dikenal di dalam jaminan gadai itu ada yang namanya asas imbesit steli. Siapa yang tahu apa itu asas imbesit steli? Imbesit steli adalah benda jaminan yang harus dikuasai oleh kreditor. Oke, jadi di dalam jaminan gadai itu ada asas atau prinsip yang harus dipegang di dalam jaminan gadai, namanya imbesit steli. Itu artinya adalah bahwa benda jaminan itu harus dikuasai atau berada di bawah kekuasaan kreditur. Jadi misalnya kita punya HP ya, kemudian kita ingin meminjam uang, maka HP ini yang akan kita jaminkan. Nah, kalau kita pergi ke pegadaian, maka kita akan menggadaikan HP ini, maka HP ini akan dipegang oleh pegadaian. Itu prinsip imbesit steli. Oleh karena itu di dalam jaminan gadai ini ada keterbatasan-keterbatasan. Bagaimana kalau kita sebagai pemilik benda ini menjaminkan benda yang kita miliki, yaitu benda bergerak, tetapi kita masih ingin menggunakan benda ini, sehingga kita menjaminkan bendanya, tetapi pada saat yang sama kita masih membutuhkan benda itu untuk kegiatan seharian kita, apakah untuk bisnis atau untuk kepentingan atau keperluan pribadi. Maka untuk kebutuhan itu jaminan gadai tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Maka lahirlah jaminan jenis yang baru yang dinamakan dengan jaminan fidusia. Oke, sekarang kita masuk ke apa itu jaminan fidusia. Jadi jaminan fidusia itu sendiri itu berasal dari bahasa Latin, dari kata fides, artinya kepercayaan. Nah, dari kata fides tadi itu, sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara pemberi fidusia, yaitu debitur, dengan penerima fidusia, yaitu kreditur, merupakan hubungan yang berdasarkan kepercayaan. Oke, sampai di sini ada yang belum dipahami? Paham ya untuk istilah ini ya? Maka kita lanjutkan. Istilah fidusia sendiri dalam bahasa Belanda secara lengkap disebut dengan fiduciary eigendomsoverdracht atau FIO, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan fiduciary transfer of ownership. Sebagai istilah hukum, fidusia adalah barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan utang. Oke, kita lihat selanjutnya apa dasar hukum dari jaminan fidusia. Nah, kita lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kalau kita lihat tahunnya, itu tahun 1999. Artinya pengaturan tentang jaminan fidusia ini masih relatif baru. Kemudian bagaimana pengaturan sebelum adanya undang-undang ini?
Maka dasar hukum yang digunakan adalah didasarkan pada jurisprudensi. Nah, saudara masih ingat apa itu jurisprudensi? Oke, silakan. Jurisprudensi itu secara sederhananya keputusan hakim terdahulu. Keputusan hakim terdahulu. Oke. Betul? Jurisprudensi itu adalah keputusan hakim terdahulu. Yang lebih lengkap lagi adalah jurisprudensi itu merupakan putusan-putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau istilah hukumnya inkrah van gewisde, dan diikuti oleh hakim-hakim sesuai. Jadi tidak hanya putusan hakim terdahulu, tetapi yang lebih lengkap lagi adalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan putusan itu diikuti oleh hakim-hakim sesudah. Itu namanya jurisprudensi. Nah, selama sebelum tahun 99, maka jaminan fidusia itu sudah ada. Dasarnya apa? Yaitu tadi jurisprudensi. Ada jurisprudensi yang terjadi di negeri Belanda, ada juga jurisprudensi yang ada di Indonesia. Jadi meskipun begitu, maka fidusia, jaminan fidusia yang digunakan masyarakat selama ini, meskipun belum ada undang-undangnya, itu juga mempunyai legalitas yang kuat untuk diterapkan di masyarakat. Apa itu? Yaitu tadi dasarnya adalah jurisprudensi. Nah, kita lihat di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Itu didefinisikan, fidusia itu didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengambil contoh ya, seperti tadi sudah kita sampaikan, pengalihan hak kepemilikan. Jadi misalnya saya punya HP ini milik saya. Nah, fidusia ini kalau kita lihat pengertiannya, kepemilikan suatu benda, maka kalau saya menyerahkan HP saya ini kepada pegadaian karena saya butuh uang untuk suatu kebutuhan, maka yang akan saya jaminkan adalah HP. Maka HP ini saya serahkan kepemilikannya kepada pegadaian, saya mari kreditur, atas dasar kepercayaan. Jadi saya percaya kepada pegadaian, pegadaian percaya kepada saya, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik. Jadi hak kepemilikan HP saya ini saya serahkan kepada pegadaian, kepemilikannya saja, tetapi bendanya tetap saya pegang. Nah, itu namanya fidusia. Paham ya? Nah, jadi kepemilikan benda yang diserahkan, kepemilikannya saja, sementara benda yang kepemilikannya diserahkan tadi itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. Itu pengertian dasar dari fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kemudian undang-undang ini juga membedakan antara pengertian fidusia dengan pengertian jaminan fidusia. Nah, kita lihat pengertian jaminan fidusia sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
Ini cukup panjang. Siapa yang bisa membantu membacakan? Oke, silakan. Yang keras. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasa pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Oke, jadi itu pengertian dari jaminan fidusia. Jadi meskipun ada perbedaan rumusan dengan pengertian fidusia tadi, tetapi secara prinsip sama ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan apa yang menjadi objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia itu kita bisa simpulkan dari pengertian jaminan fidusia yang sudah kita diskusikan tadi. Yang pertama adalah benda bergerak, baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud. Misalnya HP ini kan benda bergerak yang berwujud, artinya terlihat nyata. Ada yang tidak berwujud, misalnya piutang. Jadi saya punya hutang kepada saudara, saudara punya piutang kepada saya. Nah, piutang itu termasuk benda yang tidak berwujud. Kemudian ada yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Yang terdaftar misalnya ya, sepeda motor, mobil, nah itu yang terdaftar. Yang tidak terdaftar misalnya ya HP kan tidak perlu didaftarkan kepemilikannya. Mebel-mebel di ruangan ini itu juga tidak perlu pendaftaran. Objek jaminan fidusia yang kedua adalah benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan dan yang tidak bisa dibebani dengan hipotek. Jadi untuk benda yang tidak bergerak itu secara umum nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jenis jaminan yang lain yaitu untuk benda yang tidak bergerak itu ada dua. Yang pertama adalah hak tanggungan, itu untuk tanah. Kemudian hipotek itu untuk benda tidak bergerak yang lain, seperti kapal laut dengan bobot di atas 20 ton. Kemudian yang kedua pesawat terbang atau helikopter. Nah, jadi dua jenis benda ini digolongkan sebagai benda tidak bergerak. Jadi benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan dan hipotek. Jadi kalau benda bergerak yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan dan hipotek itu bisa menjadi objek jaminan fidusia. Misalnya bangunan yang didirikan di atas tanah negara, atau bangunan rumah susun itu bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Oke, kemudian ada ketentuan mengenai larangan. Ini tercantum di dalam pasal 3, menyatakan bahwa undang-undang ini atau undang-undang fidusia ini tidak berlaku terhadap yang pertama hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
Yang kedua, hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 meter kubik atau lebih. Yang C, hipotek atas pesawat terbang. Dan yang D, gadai. Jadi kesemua ini tidak berlaku terhadap jaminan fidusia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Oke. Kita lanjut sekarang dengan bagaimana tahapan dari jaminan fidusia. Jadi secara umum jaminan fidusia itu dibagi menjadi 2 tahapan penting. Yang pertama adalah proses pembebanan jaminan fidusia. Yang kedua adalah pendaftaran jaminan fidusia. Kita diskusikan dulu. Yang pertama, bagaimana cara pembebanan jaminan fidusia. Di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan syarat-syarat. Yang pertama, harus menggunakan akta notaris atau akta otentik. Tidak boleh menggunakan akta di bawah tangan. Nah, siapa yang tahu apa bedanya antara akta otentik dengan akta di bawah tangan? Halo. Ya, silakan. Nama saya Fidusia. Jadi bedanya dari autentik sama akta di bawah tangan, yaitu kalau akta autentik itu dibuat oleh pihak pejabat atau notaris. Tapi kalau akta di bawah tangannya dibuat oleh pihak mereka sendiri. Oke, ya. Bagus. Jadi perbedaan antara akta otentik atau akta notaris dengan akta di bawah tangan. Kalau akta otentik itu dibuat dengan bantuan pejabat. Jadi pejabat itu bisa notaris, bisa PPAT, bisa pejabat-pejabat lain sepanjang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan akta di bawah tangan itu adalah akta-akta yang dibuat sendiri oleh para pihak tanpa bantuan pejabat. Nah, perbedaan yang lain, kalau akta otentik itu bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan akta di bawah tangan bentuknya tidak ditentukan undang-undang, artinya dibuat sendiri oleh para pihak. Nah, itu diantara perbedaan antara akta otentik atau akta notaris dengan akta di bawah tangan. Nah, untuk pembebanan jaminan fidusia, akta yang digunakan harus akta notaris. Artinya akta yang otentik. Oke. Sampai di sini ada yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, silakan. Silakan, namanya. Nama saya Karin. Lalu di sini perbedaan antara jaminan fidusia dan jaminan gadai itu apa, Pak? Oke. Apa perbedaan antara jaminan fidusia dan jaminan gadai? Kalau kita lihat dari sisi objeknya, sebenarnya sama. Yang pertama adalah benda bergerak. Untuk benda bergerak, objek yang menjadi jaminan gadai dan jaminan fidusia itu sama-sama benda bergerak. Sedangkan yang fidusia selain benda bergerak itu juga boleh benda yang tidak bergerak sepanjang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan dan hipotek. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau gadai
seperti tadi sudah dijawab oleh teman saudara tadi, di dalam gada itu ada prinsip implicit stelling. Artinya benda jaminan itu harus di dalam kekuasaan kreditur. Jadi benda yang dijaminkan itu harus dipegang oleh kreditur. Sedangkan di dalam jaminan fidusia, benda yang dijaminkan itu tetap berada dalam kekuasaan debitur atau pemilik benda. Itu perbedaan mendasar antara gadai dan fidusia. Jadi kalau kita lihat sejarah, lahirnya jaminan fidusia ini merupakan salah satu terobosan hukum untuk mengantisipasi tidak tidak terakomodirnya keperluan masyarakat terhadap jaminan gada. Karena kalau semua benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sedangkan benda-benda yang mau dijaminkan itu masih mau digunakan oleh debitur, baik dalam kegiatan usaha maupun kegiatan sehari-harinya, maka ini membatasi ruang gerak masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Untuk pertemuan minggu depan dan sebagai tugas saudara, tugas kelompok ya, silakan masing-masing kelompok membuat makalah singkat terkait dengan bagaimana eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur melakukan wan prestasi atau cedera janji. Jadi silakan nanti masing-masing kelompok membuat makalah singkat dan minggu depan akan dipresentasikan secara bergantian, akan tampil ke depan masing-masing kelompoknya dan dilanjutkan dengan diskusi.